kali ini antefik yang dinampakkan yang sebelumnya memang tertutup oleh akar pohon beringin ini. Ada antefik yang sangat indah. Rahayu Om wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kacang sekaring mayang wa khusam ila ruhi badadung mangku bisiril Fatihah. Ya, pemirsa, di dalam punden yang sangat keramat ini artefak-artefak penting ya, itu kemudian ditaruh di dalam ini, termasuk di dalam peti ya yang dikunci. Ini kemudian jika kita lihat bahwasanya ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, termasuk pemerintah daerah ini memiliki kepedulian dalam berbagai macam tinggalan sejarah dan monumental ya, dengan mengucurkan dana untuk ekskavasi kali ini bersama warga desa setempat dan menemukan artefak-artefak penting ya. Yang pertama memang kita lihat ada kala. Jadi kala sendiri ya yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan, namun di sini pahatan-pahatan sangat halus dan sangat indah. Bunga teratai di atas keningnya melambangkan kebijaksanaan ya. Kala ini biasanya ditaruh di ambang pintu atas masuk dari sebuah bangunan candi. Selain kemudian kala ya, ada Garuda. Jadi Garuda di sini ini memang salah satu ya, ada dua Garuda. Ini juga Garuda yang berupa fragmentaris dan yang lainnya memang lebih utuh ya. Garuda sendiri memang merupakan lambang kebebasan, karena dalam cerita Garuda ini merupakan putra dari Dewi Winata yang kemudian diperbudak oleh Dewi Kadru bersama putra-putranya, yaitu 1000 ekor ular naga. Kemudian burung Garuda inilah yang kemudian membebaskan ibunya, karena syarat untuk membebaskan ibunya oleh para naga adalah dengan mengganti guci amerta yang ada di atas kayangan, yang ada di atas surga, dijaga oleh seluruh para dewa. Garuda pun demi ibunya kemudian datang ke kayangan, mengobrak-abrik kayangan, berperang dengan para dewa, termasuk raja para dewa yaitu Dewa Indra pun hampir kalah untuk melawan Garuda. Namun berkat pertolongan Dewa Wisnu akhirnya Garuda mendapatkan air amerta, dan dengan syarat Garuda akan menjadi wahana atau tunggangan Dewa Wisnu, sehingga kemudian guci amerta diserahkan kepada ular naga. Kemudian Dewi Witana dibebaskan, dibawa pulang oleh Garuda. Namun dengan secepat kilat Dewa Wisnu merebut guci amerta yang ada di tangan para naga. Hanya sepercik dari air amerta yang terjatuh di atas rumput ilalang, sehingga para ular naga berebut untuk meminumnya sampai kemudian lidahnya itu sobek terkena pinggiran daun ilalang. Sampai saat ini kemudian para ular itu memiliki lidah yang bercabang. Ini diduga dari tradisi kuno ular naga yang berebut air amerta di atas rumput ilalang. Sehingga kemudian burung Garuda ini memiliki filosofi dan makna yang sangat tinggi ya, arti dari pembebasan, kemerdekaan, dan jauh dari perbudakan ya yang tidak manusiawi ini sudah kemudian diperangi oleh Garuda, sehingga kemudian diadopsi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika yang berlambangkan burung Garuda. Antefik-antefik yang lainnya itu sangat banyak dan sangat indah. Seperti ini kalah bermata satu dengan gigi-gigi ya, yang runcing dan ragam-ragam hias flora yang sangat indah. Seperti ini, bahkan ini ada yang sangat indah sekali ya. Daun-daun, lengkung-lengkung, ceplok dan sulur-sulur. Ini ternyata ada sangkah. Jadi kerang ini dahulu ini dijadikan terompet. Jadi jika kita melihat film Mahabharata, itu para Pandawa dan Kurawa menggunakan terompet sebelum memulai peperangan. Jadi terompet ini merupakan salah satu senjata dari Dewa Wisnu. Jadi banyak sekali kemudian ya ciri-ciri yang menceritakan bahwasanya candi ini memang dipahat berlandaskan pada agama Hindu ya. Baik itu aliran Waisnawa atau Wisnu itu juga sangat kental sekali. Jarang-jarang candi yang penuh dengan ragam hias yang mencitrakan sebuah kehidupan Waisnawa atau beraliran Wisnu. Jika kita lihat ya, setelah ekskavasi kemarin,
Jadi ini dahulunya sebagian besar tertutup, terpendam di dalam tanah, termasuk di bawah pohon beringin raksasa. Dan dahulu mungkin sebagian kecil saja yang terungkap ya. Ada beberapa balok-balok batu candi yang ditumpuk oleh warga, yang dilestarikan, yang diamankan, yang penuh dengan sebagian itu ragam hias floral maupun fauna. Termasuk kemudian setelah penggalian ternyata banyak sekali balok-balok batu candi, antefik-antefik, pinggiran-pinggiran candi ya, terpelipit-pelipit, antefik-antefik. Ternyata diduga memang pada masanya candi ini sangat tinggi, menjulang tinggi, penuh dengan hiasan di seluruh dindingnya yang sangat indah ya, yang mencitrakan sebuah kehidupan surgawi atau semangat untuk hidup ya, untuk hidup. Dan ini banyak sekali. Dan temuan terbaru, setelah kemudian beberapa akar pohon beringin ini dipangkas untuk kemudian menyibak atau menyingkap bagian dinding sebelah barat ini memang ternyata tidak jauh berbeda dengan dinding sebelah utara, sebelah timur maupun sebelah selatan yang memiliki motif atau ragam hias sulur gelung gitu ya, yang berjajar 3, yang bagian tengah itu lebih tinggi. Jadi sama memiliki makna mirip dengan Gunung Penanggungan ya, yang menceritakan sebuah puncak Gunung Pawitra yang ada di tengah, yang dikelilingi oleh 4 bukit di keempat sisinya atau di keempat arah mata angin ya, seperti Gunung Pawitra dikelilingi oleh Bukit Bekel, Saraklopo, Kemuncup, dan Gajah Mungkur. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Gunung Penanggungan membentuk semacam mandala secara alami yang disucikan pada masa kerajaan Majapahit sebagai pusat karsian, pusat mandala, dan ini juga berada di kaki Gunung Penanggungan sebelah timur. Empu Prapanca sendiri dalam kitab Negara Kertagama itu menulis bahwasanya memang pada masa Majapahit di puncak kejayaannya, pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada itu masih ada. Itu menulis bahwasanya ada 7 karsian terbesar. Antara lain adalah Sumpit, Rumput, Butun, Pilan, Jagadita, Pucangan, dan Pawitra. Jadi ini sesuatu yang memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya Gunung Pawitra dahulunya memang salah satu karsian. Resi sendiri didefinisikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan ya, serta pengetahuan yang luas. Dan di sini juga ada semacam struktur batu bata kuno. Jadi di sini ada struktur batu bata kuno sekitar lebar setengah meter ya, sekitar 40 cm sampai 50 cm, dan ini ada pojoknya di situ. Kemungkinan juga ini memang belum bisa ya, belum, karena masih tersingkap sebagian. Juga kita jika terlalu gegabah untuk kemudian mereka-reka, namun secara korelasi kemungkinan juga ini merupakan candi perwara. Misalnya kalau di dalam misalnya itu ya ada Linggayoni, kemungkinan ya ada di depannya ini adalah sebuah bangunan candi perwara yang di dalamnya ada lembu nandi. Nah, biasanya seperti itu. Namun sampai saat ini memangnya kita belum tahu ya, antefik-antefik seperti Linggayoni tidak ada, Maharsi Agastya berupa fragmen tidak ada, Ganesha maupun Parwati juga tidak ada. Kemungkinan seperti apa ini juga masih menimbulkan banyak misteri dari eksistensi candi ini di masa lalu. Jadi akar-akar pohon beringin raksasa ini yang sebagian dipotong, namun ajaibnya pohon beringin ini tidak bisa roboh. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan di sini banyak sekali antefik yang dinampakkan yang sebelumnya memang tertutup oleh akar pohon beringin ini. Ada antefik-antefik yang sangat indah. Selain itu kemudian, selain ada batu bata, ini ada beberapa batu yang berbentuk silindris gitu ya, namun bagian atas dan bawah pipi gitu ya, mirip batu gendang kalau beberapa artefaktual yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Nah, di sini. Nah, ini ada 2 buah batu yang sangat luar biasa ya. Ini bukan kue api yang membatu, namun ini adalah bagian kemungkinan dari semacam struktur bangunan candi itu sendiri. Mungkin saja ini umpak-umpak batu ya. Nah, umpak-umpak batu, atau mungkin juga memiliki arti magis dan sakral pada masa lalunya. Jika kita lihat di sini, nah, bagian di selatan ini memang ada sesuatu yang menjorok ya. Nah, ada sesuatu yang menjorok yang kemungkinan memang ini adalah bagian dari pintu masuk tangga dari bangunan candi, mungkin saja kan ya. Dan ada sebuah tonjolan yang ada di tengah yang bermotif bagian perut dari ular naga. Nah,
Ini ada bermotif bagian perut dari ular naga. Mungkin saja di atasnya dahulu ada kepala ular naga ya. Naga sendiri termasuk kemudian naga Ananta atau Basuki. Ini filosofinya adalah sebuah naga raksasa yang menopang alam semesta di atas mahkotanya, sehingga naga juga menjadi simbol dari para raja Jawa, karena raja juga memiliki tanggung jawab ya, menopang masyarakat dan negara di atas mahkotanya. Sehingga kemudian ini sesuatu yang sangat bijaksana. Jadi di Jawa berbeda dengan monarki yang ada di Eropa atau monarki yang ada di lainnya. Jawa, raja adalah pelayan, di mana rakyat, negara, dan semua kehidupan dunia, termasuk kemudian setelah mati, menjadi tanggung jawab dari seorang raja yang harus ditopang di atas mahkotanya. Semoga kemudian berbagai macam pola-pola sejarah dan candi yang sangat monumental ini terus ya memberikan inspirasi, motivasi bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Leluhur kita memiliki sejarah yang besar, memiliki prestasi yang membanggakan, memiliki berbagai warisan yang abadi yang diturunkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, for generation to generation. Sehingga kemudian ini harus kita tiru dan kita harus menjauhi berbagai macam hal-hal yang membawa dampak malapetaka atau menghancurkan diri kita, narkoba, miras, dan pergaulan, serta kemudian hal-hal anarki lainnya. Semoga kemudian berbagai macam kebijaksanaan ini menjadi terus di depan mata kita. Semoga bermanfaat.